Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Sekolah. Kali ini saya masih menerangkan materi mata pelajaran matematika, bagaimana cara mengubah pecahan biasa dan campuran ya. Materi ini untuk kelas 5 SD. Sebelum saya menerangkan materi cara mengubah pecahan biasa dan campuran, perlu kalian ingat kembali apa itu yang dimaksud dengan pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu suatu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Sebagai contoh, di sini ada 5/8, 8/10, 7/15. Ini adalah pecahan biasa karena hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan pecahan campuran? Yaitu suatu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Sebagai contoh, 6/1/2 atau 6,5, kemudian 12 5/9. Ini adalah contoh pecahan campuran. Perbedaan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran adalah kalau pecahan campuran ada tambahan bilangan bulat, sedangkan pada pecahan biasa tidak ada, hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Kemudian perlu saya ingatkan kembali apa itu pembilang, yaitu bilangan yang terletak di atas tanda per. Seperti yang saya sebutkan tadi di atas ya, pembilang itu bagian yang di atas ini, 5, 8, dan 7 ini adalah angka pembilang. Kemudian 1 dan 5 juga ini disebut pembilang. Kemudian apa itu yang disebut penyebut, yaitu bilangan yang terletak di bawah tanda per ya. 8, 10, 15 ini adalah bilangan penyebut. Kemudian 2 dan 9 ini juga bilangan penyebut. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat kembali apa materi yang sudah saya terangkan pada video yang lalu. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Perlu diingat ya, bahwa semua pecahan biasa itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Terus bagaimana cara mengubah pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran? Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar dibanding dengan penyebutnya. Ingat ya, pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan campuran manakala pembilangnya lebih besar dibanding dengan penyebutnya. Sebagai contoh, pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran ada 12/8, ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kemudian ada contoh 9/5, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, ini juga bisa diubah menjadi pecahan campuran. Dan contoh yang terakhir 31/12, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, bisa diubah menjadi pecahan campuran. Terus bagaimana contoh pecahan biasa yang tidak dapat diubah menjadi pecahan campuran? Tentu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Jika ada pembilangnya ya lebih kecil dari penyebutnya, maka otomatis tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Itu ya pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran. Sekarang cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Sesuai keterangan di atas bahwa pecahan biasa itu bisa dirubah menjadi pecahan campuran apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sebagai contoh 12/8, bagaimana pecahan biasa ini kita rubah menjadi pecahan campuran? Yang pertama ya, untuk penyebutnya ini masih kita tulis sama ya. Semua penyebutnya kita tulis sama. Di sini 8, maka otomatis sama 8. Misalkan di sini 20 ya, hasilnya juga nanti penyebutnya 20. Sekarang kita akan menentukan atau mencari untuk bilangan bulatnya dan kemudian bilangan pada pembilangnya ini berapa, bagaimana caranya. Sekarang kita akan mencari bilangan bulatnya dulu yang akan diletakkan di samping pecahan ini. Cara yang pertama adalah
Cari bilangan berapa jika dikali 8 menghasilkan 12. Cari bilangan berapa dikali 8 hasilnya 12. Coba. Ya, 1 kali 8, 8. Belum mencapai 12. Sekarang naik lagi, dikali 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, ternyata hasilnya melebihi angka 12. Kalau yang tadi 8 lebih kecil atau kurang dari 12. Jadi kalau lihat perkalian ini maka otomatis tidak ada perkalian ya bilangan berapa jika dikali 8 menghasilkan 12. Tidak ada yang pas. Terus bagaimana selanjutnya? Jika tidak ada bilangan yang menghasilkan 12, maka cari bilangan berapa jika dikali 8 hasilnya mendekati 12. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih, harus di bawahnya atau mendekati angka 12. Bilangan berapa yang dikali 8 hasilnya mendekati 12? Coba lihat yang ini tadi. Ya, kalau lihat ini bilangan yang hampir mendekati adalah 1 kali 8 ya. Hasilnya 8 ini hampir mendekati 12. Kalau 2 kali 8 sama dengan 16 ini sudah lebih, padahal tidak boleh lebih ya. Maka untuk bilangan bulatnya adalah nanti 1 ditaruh di sini ya. 1 kali 8 itu 8, hampir mendekati 12. Sekarang bagaimana cara menentukan pembilangnya? Untuk menentukan pembilang itu ditentukan dari kekurangan perkalian 1 kali 8 agar menghasilkan 12. Dan untuk keterangan di atas adalah tidak ada bilangan yang kali 8 itu menghasilkan 12, hanya 8 kali 1. 8 kali 1 itu hasilnya 8, kurang dari 12. Nah, kira-kira kurangnya berapa biar hasilnya pas 12? 8 kali 1 hasilnya 8, biar menjadi 12 itu kurangnya berapa? Coba kita cari. Ternyata kurangnya adalah 4 ya. 4 ini kita tulis di sini. Ya, ini sudah selesai cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita buktikan. Cara pembuktiannya gampang sekali ya, tinggal dikali saja. 8 dikali 1 kemudian ditambah 4. Kalau hasilnya sama, ini pembilangnya 12, maka benar. 8 dikali 1 ditambah 4, berapa hasilnya? 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Maka ini sudah betul hasilnya. Contoh yang lain, 31/12. Cara mengubahnya sama seperti contoh yang di atas ya. Untuk hasilnya penyebutnya masih sama ya, 12, 12. Kalau tadi 8 ya 8, sekarang kalau penyebutnya 12 ya tetap 12. Ya, sekarang kita akan menentukan bilangan bulatnya berapa, kemudian pembilangnya itu berapa. Yang pertama biasa cari bilangan berapa jika dikali 12 itu menghasilkan 31. Ya, 12 dikali berapa yang hasilnya 31. Kita cari dulu ada yang pas atau tidak. 1 kali 12, 12. Masih jauh dari 31. Sekarang kita naikkan. 2 kali 12, 24, hampir mendekati 31. Kita cari barangkali pas ya, 3 kali 12, 3 kali 12 itu 36. Ternyata hasilnya melebihi angka 31. Nah, maka secara otomatis ini tidak ada yang pas ya, 12 dikali berapa yang hasilnya pas 31. Jika tidak ada yang menghasilkan 31 pas, maka cari bilangan berapa jika dikali 12 hasilnya mendekati 31. Mendekati 31, tidak boleh lebih. Kita lihat perkalian tadi yang di atas. Mana yang hampir mendekati? Ya, yaitu 2 kali 12, hasilnya 24. Ini mendekati angka 31, maka kita ambil angka 2-nya dan ditaruh di sini. Sekarang kita menentukan pembilangnya. Untuk menentukan pembilangnya yaitu dengan cara ya ditentukan dari kekurangan perkaliannya. Pembilang ditentukan dari kekurangan perkalian 2 kali 12 tadi ini agar menghasilkan 31 ya. Tadi 2 kali 12 itu 24, agar menghasilkan 31 itu kekurangannya berapa? Coba kalian hitung.
12 kali 2 itu 24, biar 31 itu kekurangannya adalah 7, maka 7 di sini kita tulis sebagai pembilangnya. Untuk membuktikan hasil pecahan campuran ini benar, hasilnya sama dengan pecahan biasa ini, gampang sekali, tinggal pembilang dikalikan bilangan bulat, kemudian ditambah pembilangnya. 12 kali 2 24 ditambah 7 31. Nah, ini sudah benar hasilnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Materi berikutnya adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya mudah sekali ya. Rumus gampangnya ini, lihat. Misalkan ada sebuah pecahan A B per C ya. Ini bilangan bulatnya, ini B kita umpamakan adalah sebagai pembilangnya, kemudian C adalah penyebutnya. A itu bilangan bulat, B itu pembilang, C itu penyebut ya. Ada pecahan A B per C, maka rumusnya untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa adalah rumusnya C dikali A ditambah B, C dikali A ditambah B. Nah, ini hasilnya nanti sebagai pembilangnya. Sedangkan untuk penyebutnya masih sama ya. Di sini penyebutnya C, maka di sini juga penyebutnya C. Sekali lagi, untuk menentukan pembilang dari pecahan biasa ya, itu penyebut ya C ini dikali bilangan bulatnya A, kemudian ditambah pembilangnya B. Nah, ini hasil perkalian dan penjumlahan ini nanti sebagai pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya masih sama, yaitu C. Sebagai contoh, misalkan ada pecahan campuran 4 2 per 7. Cara mengubahnya gampang sekali kalau lihat rumus ini ya. 7 ini sebagai C ya. Kemudian 4 ini sebagai A, kemudian 2 sebagai B. Kalau menurut rumus ini maka menjadi 7 dikali 4 ditambah 2. C dikali A tambah B per ya, ini per C sama, berarti ini sama 7. Nah, sekarang kita menentukan hasil operasi hitung perkalian dan penjumlahan ini. 7 dikali 4 ditambah 2 ya. 7 dikali 4 itu sama dengan 28 ditambah 2 jadi 30. Nah, 30. Penyebutnya masih tetap atau ajek ya. Tuh, tinggal tulis lagi 7. Cukup mudah bukan kalau melihat rumus ini, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Saya kasih contoh lagi. 8 3 per 12 ya. 8 3 per 12. Cara mengubahnya bagaimana? Sama, 12 ini nanti sebagai C, 8 ini nanti sebagai A, 3 ini nanti sebagai B. Maka rumusnya adalah 12 dikali 8 ditambah 3 per 12. Sekarang kita tentukan operasi hitung dari 12 kali 8 tambah 3. 12 dikali 8 itu sama dengan 96 ya. 96 ditambah 3 sama dengan 99. Untuk penyebutnya masih tetap atau sama, yaitu angka 12. Dengan demikian ya, 8 3 per 12 ini kalau dirubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 99 per 12. Cukup mudah kan penjelasan dari saya, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih pada anak-anakku yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.